Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Novitasari dengan nomor BP 18101152620070 dari SK3 dengan mata kuliah Mekatronika. Ini adalah tugas Mekatronika mengenai pengaplikasian mekatronika di dalam sebuah alat pada kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan membahas sedikit mengenai mekatronika. Mekatronika adalah kata baru yang lahir di Jepang pada tahun 1970-an yang mana merupakan gabungan antara kata mekanik dan elektronik. Mekanik berupa alat kendali, sedangkan elektronik berupa sensor, controller, rangkaian penggerak aktuator, dan sumber energi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa mekatronika adalah teknologi atau rekayasa yang menggabungkan teknologi tentang mesin, elektronika, dan informatika untuk merancang, memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sistem untuk mencapai tujuan yang diamanatkan. Alat atau komponen yang menerapkan mekatronika di dalamnya adalah komponen yang menerapkan elemen-elemen mekatronika. Berikut elemen-elemennya. Pertama, mekanisme mesin. Yang kedua, sensor. Ketiga, controller. Keempat, rangkaian. Kelima, aktuator. Dan keenam, sumber energi. Saya mengambil contoh alat atau komponen yang menerapkan mekatronika di dalamnya adalah sebuah printer. Karena di dalam printer terdapat elemen-elemen mekatronika. Elemen-elemen mekatronika pada printer. Yang pertama, mekanisme mesin. Kedua, sensor. Ketiga, controller. Keempat, rangkaian. Kelima, aktuator. Dan keenam, sumber energi. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu mekanisme mesin. Di sini menggunakan motor stepper. Berikut gambar dari motor stepper. Motor stepper berfungsi untuk menggerakkan catering bolak-balik di atas kertas untuk melayani kepala pencetak atau printhead melakukan cetakan pada kertas sesuai dengan keinginan atau perintah dari komputer. Motor stepper ini juga terdapat dalam sistem paper drive dan juga roller yang berfungsi untuk memberikan kekuatan pada saat kertas digulung atau dicetak. Kedua, sensor. Di sini menggunakan sensor roll. Berikut gambarnya. Sensor roll berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya kertas yang digunakan saat proses mencetak serta akan memberitahukan bahwa kertas untuk mencetak sudah habis jika sedang melakukan proses mencetak file. Yang ketiga, controller. Di sini menggunakan mainboard. Berikut gambar dari mainboard. Mainboard merupakan pusat kontrol dari printer. Semua perintah kerja mekanik maupun data terjadi pada bagian ini. Contohnya, kontrol pada sirkuit mempunyai peranan penting pada printer. Melalui driver, printer bisa berjalan dengan sinergis. Keempat, rangkaian. Tentu, jika tidak ada rangkaian pada alat, maka alat tersebut tidak dapat digunakan dan tidak dapat dioperasikan. Berikut bentuk-bentuk dari rangkaian printer. Rangkaian yang pertama, rangkaian yang kedua, dan rangkaian yang ketiga. Kelima, aktuator. Di sini menggunakan roll printer. Berikut gambarnya. Roll printer berfungsi untuk menarik kertas agar dapat digunakan saat mencetak di printer.
Jika alat ini rusak, tentu printer akan terganggu sehingga hasil cetakan dari printer tidak maksimal. Kerusakan yang berat dapat menyebabkan printer tidak dapat digunakan untuk mencetak. Keenam, sumber energi. Di sini menggunakan power supply. Berikut gambarnya. Power supply berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC pada rangkaian printer. Sebagaimana kita tahu bahwa printer merupakan perangkat elektronik yang tidak bisa digunakan tanpa menggunakan energi listrik. Printer menggunakan tegangan DC searah, sehingga perlu adanya satu rangkaian penghubung tegangan. Bagian-bagian printer ini disebut sebagai DC. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai pengaplikasian mekatronika di dalam sebuah alat pada kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.